Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Holly Peter di acara Keajaiban Para CTMR. Apa saja keajaiban para CTMR dan jurus apa yang mereka sukai? Ikuti terus video ini sampai tuntas. Baik, teman-teman, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa hari ini dari Aceh Singkil. Ini ada Bunda Siana di sini. Bunda Desiana di sini akan menceritakan perjalanan beliau mengenal ilmu magnet rezeki sampai beliau jadi CTMR, apa saja keajaibannya. Silahkan Bunda Siana untuk menceritakan perjalanannya. Baik, terima kasih Bunda Holly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsihi, wa midada kalimatih. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam yang berbahagia ini saya bisa hadir memenuhi undangan Bunda Holly untuk bisa memberikan sharing ya, sharing keajaiban dan perjalanan selama di Magnet Rezeki. Salam salam semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah yang kita idam-idamkan syafaatnya di yaumil akhir baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, berbicara tentang perjalanan ya. Perjalanan menemukan MR ini bagaimana? Begitu kan ya, Bun? Eh diawali dengan apa ya? Kegalauan hati pada saat itu. Jadi ada ketidaktenangan dalam hati saya yang eh, harus gitu ya, yang harus segera saya tuntaskan, harus segera saya selesaikan ya berkaitan dengan masa lalu saya yang tidak bahagia atau tidak baik-baik saja begitu. Dan saya mencoba untuk mencari penyembuhan gitu ya, penyembuhan hati untuk bisa ya terlepaslah dari bayang-bayang masa lalu. Saya ketemu di FB itu ada hipnoterapi, Bun. Jadi hipnoterapi saya penasaran gitu kan, saya ikuti ininya. Oh, hipnoterapi itu untuk ya menyembuhkan luka-luka masa lalu gitu ya. Saya ikuti kelasnya, ikuti trainingnya secara online ya, secara online praktek. Tapi ya begitu ya. Mungkin karena sayanya mungkin ya yang kurang fokus atau bagaimana gitu. Tapi saya belum bisa menemukan penyembuhan bagi saya gitu ya. Masih belum sembuh lah gitu. Masih harus lagi, memang harus namanya penyembuhan itu kan harus selalu dilatih ya Bun ya. Harus setiap hari, setiap saat itu dilakukan apa itu namanya? Apa ya bahasanya kalau di hipnoterapi itu pokoknya adalah aktivitas yang dilakukan untuk bisa self healing begitu kan, penyembuhan pribadi. Nah, akhirnya kemudian beralih lagi ada temen yang share tentang apa itu namanya pengasuhan juga, luka pengasuhan itu saya ikuti seminarnya, kemudian juga sempat apa ya dengan psikolognya gitu berdua ya semacam apa itu Bun namanya itu Bun kalau kita dengan psikolog tuh Konsultasi kayaknya langsung ya, ya konsultasi. konsultasi. Nah, konsultasi dengan psikolog selama 2 jam dan itu secara online juga secara online. eh tapi juga apa ya? Ya unek-unek itu yang ada dalam hati dulu itu yang terpendam emang dikeluarkan semua begitu. Tapi solusinya ya saya harus menemukan orang-orang yang membuat
ketidakbaikan di masa lalu itu harus saya jumpai, harus saya tanyakan, kenapa hal ini bisa terjadi dengan saya gitu. Saya minta penjelasan begitu kan. Tapi kalau menurut saya itu kan tidak mudah ya. Bahkan mungkin akan bisa menimbulkan persoalan baru begitu. Tidak menyelesaikan, ya udah, sampai di situ saya tidak lanjut begitu. Karena bagi saya mungkin, ya bisa jadi memang saya itu level galaunya itu memang masih di atas ya, dan saya masih belum bisa menerima, atau bisa dikatakan kalau dalam magnet rezeki itu kan garis kebenaran saya masih tinggi, begitu. Ya sudah, berjalannya waktu, terus sering searching-searching lagi, sebenarnya dengan magnet rezeki ini sudah kenal lama Bun ya, semenjak bukunya itu launching, terus bestseller gitu kan. Tapi memang tidak berminat untuk membaca pada saat itu gitu. Ya sudah ikuti di Telegram, ikut Telegram, saya ikuti, kemudian ada, eee, training ya, training online Magnet Rezeki, angkatan level 1 dan saya daftar, bismillah saya daftar, eee, kelasnya kan malam tuh ya, Bun, ya, kelasnya malam, sambil ngantuk-ngantuk belajarnya. Tapi karena memang adalah nawaitu gitu ya, nawaitu untuk menyembuhkan diri gitu. Bismillah aja ikut, dan ternyata meskipun belajarnya itu sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, ya keajaiban-keajaiban yang didapatkan setelah belajar itu juga alhamdulillah luar biasa begitu kan. Dan ya perlahan perlahan mencoba untuk berdamai dengan hati, mencoba untuk. Nah, jadi, TMR level 1 itu kan di Januari ya, di Januari 2022, kan itu beberapa bulan ya, Bun, ya, kelasnya gitu. Dan di Juli, tepatnya di awal-awal Juli 2022 itu, pas pada saat, eee, pesta paman saya gitu ya. Seminggu, enggak sampai seminggu deng, berapa iya seminggu seminggu sebelum pesta di tempat paman saya, jadi saya ditelepon nih sama ketua Staisar, kebetulan saya kan juga ngajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf ya, Bun, ya. Jadi ditelepon oleh Pak Ketua, "Bu Siana, ini ada panggilan untuk pergi, ikut diklat gitu ya, ikut pelatihan ke Solo," gitu. Ah, ke Solo, itu hari Jumat, ingat saya itu hari Jumat, dan ini Bu, mohon segera dikonfirmasi, kesepakatan dengan suami gitu ya, untuk bisa berangkat, saya tunggu sampai jam 11 gitu, keputusannya, begitu. Saya antara senang gitu ya, antara senang dan bingung, gimana nih, karena memang belum pas hari H gitu kan, tapi yang namanya kita keluarga inti kan kita juga harus ada dong di keluarga ketika keluarga lagi ada hajatan gitu. Ya udah kata suami, "Kalau saya sih ngizinin, tapi coba tanya sama ibu," gitu kan. Karena kan itu pesta di tempat adik ibu, nanti nggak enak begitu kan, begitu begitu kata suami. Kalau saya sih oke aja. Nah, jadi ibu juga, "Gimana? Itu kan pesta tempat paman kamu," begitu kan. Ya udah deh, gimana nih, saya batalkan lah, udah saya telepon Pak Ketua, "Pak Ketua mohon maaf, saya nggak bisa begini-begini dengan alasan pesta dan lain sebagainya." Pak Ketua tetap kekeh gitu, "Nggak bisa Bu Siana, ini nggak bisa digantikan oleh orang lain, hanya Bu Siana yang bisa," katanya. Masya Allah, gimana ini ya? Ya udah, tanya lagi sama suami, tanya lagi sama ibu, sama suami gitu. Kalau kata ibu, "Ya udah terserah kamu," katanya gitu, "terserah kamu, keputusan ada di tangan kamu," gitu. Kan nanti kalau ditanya, ya itu urusan kamu gitu.
Jadi kata suami, "Ya udah gini aja deh solusinya, Bunda tanya aja sama paman, gimana nanti responnya?" Gitu. Jadi dari situ nanti bisa kita ambil keputusan gitu. Jadi saya langsung tancap gas ke tempat paman, saya tanya gitu, saya bilangkan, kegiatan itu, pelatihan itu gitu kan, ada tugas lah ya, tugas, eee, se-Indonesia ini begitu kan, di Solo. Jadi tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi kata paman begini, tapi pas pada saat nanti ijab kabul hari Jumat kan hari hanya hari Sabtu gitu ya. Hari Jumat udah hadir belum? Udah sampai sini? Insya Allah saya usahakan, pokoknya saya nggak ada nambah-nambah hari untuk berlibur dan lain sebagainya. Selesai acara saya langsung pulang, saya bilang kayak gitu. Bisa dipastikan begitu? Iya, karena paman tuh udah mempercayakan acaranya ke saya gitu. Jadi rundown acara itu saya yang pegang, saya seksi acara gitu kan. Gimana nanti kalau Bu Ana nggak ada, begitu-begitu kan, karena, pada saat itu beliau hajatan, menikahkan adik iparnya, begitu kan. Jadi udah, karena acara kan udah settingan Bu Ana tuh tanggung jawabnya, "Iya, berarti ikhlas kan?" Saya pikir, "Iya, tapi Jumat Jumat tuh udah sampai sini lagi." "Siap," saya bilang, masya Allah. Jadi saya nangis, nggak percaya ini adalah keinginan saya yang udah lama banget kependam dalam hati dan pikiran, saya pengen ke Jogja gitu ya, pengen banget balik lagi ke Jogja, ya sekedar berlibur begitu kan. Karena saya dulu kan kuliahnya di Jogja gitu ya, 2006 September saya pulang gitu, Januari 2007 ambil ijazah, habis itu pulang lagi, nggak pernah lagi ke Jawa. Dan bagi saya ini kesempatan yang luar biasa dahsyat gitu, saya bisa ke Solo, gratis gitu kan, secara gratis bisa juga singgah ke Jogja, ketemu teman-teman, masya Allah itu keajaiban pertama yang luar biasa bagi saya yang saya rasakan, jalan-jalan gratis meskipun sambil kerja ya kan. Gitu, sambil kerja, sambil ya melepas rasa rindu ke Jogja lah gitu, Bun. Terus apalagi ya, banyak sih, Bun, banyak keajaiban-keajaiban yang lainnya begitu ya. Di tahun itu ya kemudahan-kemudahan dalam setiap aktivitas pekerjaan saya itu Allah mudahkan begitu ya. Eee, Terus di Januari 2023 tuh sebelumnya ternyata ada tuh, Pak Nasir gitu ya, Pak Nasyirudin tuh yang sama-sama CTNR. Dia sudah duluan tuh, udah duluan kenal magnet rezeki, tapi memang tidak mengajak-ngajak yang lain begitu kan. Saya juga udah pas beliau mencoba untuk buat SHMR di Aceh Singkil dengan mengundang waktu itu Bunda Mice. Bunda Mice Effendi yang undang datang kemari gitu. Dan saya ditelepon, eee, karena sudah tahu kalau saya sudah pernah ikut TWMR level 1 gitu ya, diminta untuk jadi panitia gitu, sekaligus ya promosi lah ya, promosi ke masyarakat Aceh Singkil agar bisa hadir gitu di Januari dan masya Allah memang, prosesnya itu dari, nggak ingat saya November atau ya gitu ya, pokoknya masih di 2023 deh, promosinya itu gencar-gencaran untuk bisa menghadirkan ya alhamdulillah di Januari itu, iya bismillah aja saya ajak suami ikut kelasnya SHMR, eee, alhamdulillah gitu ya. Lagi-lagi ya bagi saya itu keajaiban juga, kan jarang-jarang tuh suami mau tuh diajak belajar bareng gitu ya. Dan pasca SHMR, suami nggak ikut SHMR karena, birrul walidain begitu ya, birrul walidain harus bertemu dengan, mama gitu. Jadi saya yang ikut kelas THMR-nya gitu. Ikut kelas THMR seharian, pas pulang selesai gitu kan, selesai, suami juga udah di rumah, saya mau ngomong nih, saya mau ngomong sesuatu gitu. Ternyata suami langsung langsung ini, alhamdulillah, persoalan kemarin itu yang ya bagi kita mungkin cobaan ya, cobaan itu sudah selesai semuanya dan, ini dari mama gitu. "Apa ini?"
cincin. Cincin bermata ruby ya, bermata ruby yang itu emang udah ada di angan-angan saya. Jadi saya pengen banget punya cincin bermata merah, saya nggak tahu namanya gitu ya kan. Matanya merah gitu. Dan itu ya terwujud dong. Ajaib gitu ya. Ujung-ujung mak bedunduk gitu ya. Terus dikasih aja cincin itu sama mertua. Saya terbengong dong. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Pulang-pulang dari THMR, dapat kabar bahagia dari suami, terus dapat rezeki nih, dapat rezeki cincin begitu. Oh ya Allah, sungguh dahsyat deh. Pokoknya dahsyat lah ya. Setelah itu ya bersama-sama terus belajar ya, belajar. Saya sering kajian-kajian kalau yang online-online tuh paling saya hidupkan aja. Suami dengerin ya, dengerin dari audio gitu kan. Meskipun belum apa itu namanya? Belum ngikutin banget gitu ya kan secara kontinu, ya udah hidupkan aja, dengerin bareng-bareng gitu. Terus apa lagi ya? Ikut ini setelah THMR saya punya cita-cita dulu waktu kuliah. Ikut THMR level 2 ya. Setelah ikut THMR level 2 saya itu emang dulu pas masa kuliah di buku di buku catatan saya sudah tuliskan gelar saya itu Siana SEI, Sarjana Ekonomi Islam, Magister Sains gitu, MSI gitu. eh Setelah lulus kuliah angan-angannya pengen nyambung gitu ya, tapi karena orang tua bilang udah deh kerja dulu gitu ya, kerja menikah, ya udah saya jalani itu. Dan ajaibnya saya bisa kuliah lagi gitu ya. Bisa kuliah laginya itu ya setelah punya anak gitu kan Bun. Setelah punya anak di tahun 2014 ya, 2014 emang udah ini sih, maksudnya belum 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 terjun ke MR gitu. Tapi sudah Allah ijabahi itu gitu. Angan-angan saya itu S2 sudah Allah ijabahi 2017 saya wisuda gitu. Dan selain itu, selain saya pengen S2 gitu ya, saya juga tuliskan, saya itu pengen banget jadi trainer gitu, jadi trainer. Ya, Masya Allah gitu ya, ketika kan terus tuh dibimbing oleh Bunda Mica gitu ya, sering dibimbing, sering di coaching ya, di coaching. Ikut nih level 2 untuk bisa ikut TFT gitu, ya udah diikutin gitu. Ya itu ngomong sama suami, izin sama suami, boleh nggak saya ikut TFT ini gitu untuk menjadi trainer gitu. Jadi ya suami ngasih gitu kan. Artinya apa? Saya diberikan kemudahan-kemudahan untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya dulu ketika saya masih kuliah gitu. Allahu Akbar. Bismillah gitu ya. Meskipun pada saat itu rezekinya nggak mudah, dari mana ini ya. Kan nggak murah itu ya kan. Tapi bismillah gitu ya. Allahumma paksakan pasti akan ada rezeki untuk bisa berangkat ke sana karena suami udah ridho gitu. Udah suami udah ridho tuh pasti akan dimudahkan saja. eh Ya, alhamdulillah jadi CTMR. Jadi CTMR di Agustus 2023. Itu angkatan ke-8. Setelah itu langsung di Oktobernya ikut SHMR ya, ikut buka seminar hybrid gitu untuk perdananya. Ya sama-sama saling menguatkan karena sudah ada Pak Nasir dan istrinya gitu ya. Jadi kami jadi tim untuk bisa mengenalkan MR ini di Aceh Singkil khususnya dan umumnya untuk Barsela, Aceh Barsela gitu. Jadi wilayah kami itu Aceh itu kan luas Bun, nggak seperti di Jawa. Kalau di Jawa itu antar kabupaten itu
kayak Jakarta aja deh gitu ya. Sebelahan ini udah Jakarta Timur, ini udah Jakarta apa gitu kan kemarin waktu ke tempat Bunda Mica itu. Jadi, oh gitu ya, tapi kalau kami itu karena memang geografisnya itu yang, apa ya, dataran tinggi, gunung, lembah, laut gitu. Jadi luas banget kalau wilayah Aceh itu. Jadi dibagilah Barsela, barat, barat selatan gitu, barat selatan, Abdia, Aceh Selatan, Sebulu Salam, dan Aceh Singkil. Jadi ada 4 kabupaten, Bun, untuk, jadi cakupan kami begitu ya niatnya. Alhamdulillah terlaksana SHMR untuk yang perdana di Oktober 2023, kemudian besoknya itu lanjut THMR, dan Masya Allah itu ya, itu yang sampai sekarang kami merasa bahwa awal SHMR itu menjadi kemunculan, apa ya, menjadi keajaiban di kami di tempat saya tinggal gitu ya, di Bukit Harapan. Alumni dari SH-THMR itu, SH seminarnya dan juga lanjut ada THMR itu ada 5 orang gitu ya. Itu bisa ikut eh, kajian pekanan secara rutin begitu ya. Masya Allah gitu. Nggak mudah loh untuk mengumpulkan ibu-ibu sekarang ini yang sadar untuk bersama-sama, yuk kita saling bergandengan tangan untuk memperbaiki diri, gitu kan? Untuk memperbaiki diri step by step, jalankan jurus-jurus magnet rezeki yang sudah mereka dapatkan, dan juga riadoh-riadoh yang apa ada di magnet rezeki gitu ya. Masya Allah. Bahkan tadi siang juga saya menggantikan Bunda Rina untuk pertemuan pekanan dengan mereka begitu ya. Dari mereka kami temukan semangat-semangat yang luar biasa untuk tetap stay di sini. Tetap stay dalam syiar dakwah ilmu magnet rezeki. Gitu. Jadi, dan setelah kemarin apa itu namanya ya, SHMR, STHMR di Sebulu Salam gitu. Jadi ada cerita lucu nih Bun. Eh ya lucu atau gimana ya? Di Februari kita kan ada jadwal STHMR batch ke-16 ya Bun ya. Nah, jadi kami mencoba Bismillah mengembangkan sayap begitu. Kami buatlah flyernya itu di Sebulu Salam kegiatannya di Februari itu. Sudah ada panitia lokal begitu ya. Tapi qadarullah sampai dengan eh, H-1 itu masih 2. Kami masih, ya Allah, kami tunggu keajaibanmu. Insya Allah besok pagi Allah datangkan lagi gitu kan. Ternyata sampai pagi juga tidak bertambah begitu. Akhirnya kami putuskan untuk ya sudah, kita tidak jadi adakan ini di Sebulu Salam begitu, karena dengan 2 orang peserta itu tidak memungkinkan untuk kita adakan karena lokasinya itu tidak dekat Bun, 1 jam perjalanan begitu ya. Jadi nggak mudah begitu. Ya udah, kami sama-sama introspeksi diri, bermuhasabah, mungkin ada dosa-dosa yang kami lakukan sehingga pelaksanaan STHMR di Februari di Sebelum Salam itu tidak terlaksana. Ya sudah, ambil ibrohnya begitu. Dan Masya Allah, ketika kemarin Batu 17, saya buat flyernya itu Aceh Singkil, saya adakan di Aceh Singkil. Tapi kemudian ada yang japri saya yang di Februari sudah mendaftar mau ikut, ternyata komit, Bun. Ternyata komit untuk terus mau ikut seminarnya, dan beliau WA saya, Bun, bisa nggak kalau ini diadakan di Sebulu Salam, kata beliau. Bisa, Bun, kalau pesertanya banyak, saya bilang begitu. Insya Allah, Bun. Ada nih, berapa orang Bun? Sebanyak-banyaknya. Pokoknya saya siap merekrut masa gitu. Serius nih Bun? Iya, Bismillah. Saya sudah dapat nih sekian orang katanya gitu. Oke, Bismillah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa flyernya Aceh Singkil, tapi pelaksanaannya Sebelum Salam. Bismillah ya. Bismillah Bun, saya minta izin ya. Saya share apa flyernya di FB, di grup-grup WA. Monggo silakan tafadol. Wah, semangat.
Masya Allah, alhamdulillah akhirnya iya, satu orang membawa 19 orang gitu ya, 19 orang untuk bisa hadir kemarin di STHMR batch 17 gitu. Selebihnya ada yang dari Aceh Singkil dan juga ada dari Aceh Selatan gitu. Ada Aceh Selatan ada 2 orang gitu. Masya Allah, Bun. Dan yang kemarin itu keajaibannya tuh luar biasa dahsyat bagi saya. Dahsyat banget. Karena kenapa? Setelah Februari tidak berhasil untuk terlaksana, ternyata Allah datangkan orang-orang yang memang orang pilihan begitu ya, orang-orang pilihan untuk hadir di SHMR BAT 17 di Sebulu Salam. Dengan begitu, temennya bawa temennya, temennya bawa temennya, 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 begitu. Jadi besti-bestinya tuh diajak bareng gitu. Ya, banyak sebenarnya yang sudah mendaftar, tapi qadarullah ada satu dan lain hal, urusan keluarga dan sebagainya. Akhirnya kemarin itu terlaksanalah dengan 23 peserta begitu. Eh, Tidak berhenti sampai di situ di hari Ahadnya di closing SHMR, kemudian mereka begini, ketika kita ke Pak Nas ya, Pak Nas untuk mengajak ikut training gitu. Mereka langsung langsung semangat. Udah ada, daftar deh, daftar, daftar kita ya, daftar ya. Ya oke. Sudah deal pada saat itu langsung 5, Bun. Masya Allah. Tapi belum deal kan ya kalau belum belum bayar gitu kan. Tapi saya yakin aja deh karena sudah saya percayakan dengan panitia lokal gitu ya Bu Ida Suryani itu. Ya udah, oke Bun. Jadi nah yang ajaibnya lagi begini, ada salah satu peserta tuh yang begini, seorang cikgu ya, guru di sebuah SMA di Sebulu Salam itu di sepanjang perjalanan seminar itu beliau tuh mikir begini, andailah kegiatan ini dilakukan di sekolah saya, di aula yang ada, kan sudah ada smart TV-nya, jadi sudah enak deh, pun lapang begitu kan. Itu sepanjang sepanjang seminar tuh dia berpikirnya seperti itu. Terus pas selesai kegiatan, karena dibilangnya training, memberanikan diri beliau untuk bisa nggak Bu, kalau diadakannya di SMA, pindah, nggak usah di sini gitu. Bisa, kenapa tidak? Saya ngikut aja gitu. Saya ngikut aja peserta mau buat di mana, gasken aja saya bilang kayak gitu. Iya Bun ya, nanti di SMA saya gitu. Di aula, bisa di aula, bisa di lab komputer. Nanti bisa kita setting deh gitu kan. Pokoknya fasilitas apa yang Bu Siana perlukan gitu. Ya sudah ada sih perlengkapan sudah ada, paling tempat aja gitu kan. Oke Bun, siap. Nah, nah, jadi saya pulang gitu ya, saya pulang malam sampai rumah ting WA masuk gitu. Langsung tuh testimoni dari apa tuh peserta peserta SHMR. Alhamdulillah Bun katanya gitu. Eh saya nggak tahu apa ini keajaiban ya katanya gitu. Jadi tadi pulang dari seminar saya ditelepon nih sama Kepsek gitu. Bu minta tolong segera datang ke sekolah. Kebetulan sih beliau ini adalah seorang wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana gitu. Disuruh datang ke sekolah untuk menandatangani dokumen gitu. Oleh sang ibu nih ditanya ke kepala sekolah, Pak dokumen apa ya? Nggak tahu dapat bantuan apa. Loh Pak kok nggak tahu dapat bantuan? Iya nggak tahu pokoknya datang aja. Ibu teken dokumen yang diperlukan begitu. Beliau datang ke sekolah dan beliau terkejut. Masya Allah, speechless kata dia gitu kan. Gak nyangka yang saya pikirkan tadi di ruang seminar, Allah kabulkan saat itu. Jadi kami dapat dapat apa itu bantuan dari pemerintah smart TV 2 buah yang itu segede gaban Bun, betul kayak home theater. Masya Allah. Jadi satu unitnya itu harganya 200 juta. Ini dua unit gitu ya, 400 juta.
Dan saya bahagia banget, Bu Siana. Bersyukur banget, walaupun itu bukan milik saya pribadi, tapi ini adalah kebutuhan yang diperlukan untuk siswa dan sangat bermanfaat untuk siswa-siswa kami. Bahagia banget, pokoknya ini keajaiban bagi saya. Masya Allah, betul, itu kan keajaiban ya Bun ya. Jadi, ah, ya Allah, saya juga, ih, berarti besok di situ Bun. Iya Bun, besok kita di sini. Masya Allah, sedahsyat itu dan paginya meskipun tidak mudah gitu ya, ada ujian ketika pelaksanaan THMR itu mobil saya remote-nya nggak bisa dipencet gitu, nggak bisa buka mobil, akhirnya nggak bisa jalan, saya sampai naik becak untuk bisa sampai ke lokasi. Dan sampai di lokasi ternyata PLN itu udah 2 kali nggak hidup gitu, udah 2 kali mati gitu. Jadi gimana nih Bu? PLN mati, tapi nggak ada ini kan ya, nggak ada jadwal pemadaman, nggak ada sih. Biasanya kalau ada sih dikabarin, ini nggak ada. Jadi karena salah satu pegawai di SMA tuh ada orang PLN begitu ya. Jadi beliau langsung telepon ini bagian surprise nih, Bang, gimana nih? Kami ada kegiatan ini di SMA gitu, ada training. Gimana dong lampunya? Kami nggak bisa ada kegiatan nih kalau nggak ada lampu. Iya Bu, nggak nyala lama gitu. Mungkin jam 9 gitu. Atau mungkin bahkan lebih. Aduh gimana dong? Ya udah ditungguin. Udah setengah 9, ditelepon lagi. Jam 9 kurang ditelepon lagi. Bang gimana dong? Segeralah kami mau training nih. Masa jam segini belum hidup gitu. Ya udah deh, siap siap siap. Saya hidupkan ini. Udah deh, nggak jadi apanya, pemeliharaannya nggak jadi. Udah saya hidupkan aja demi ibu deh katanya gitu. Udah jam 9 hidup, ya sampai selesai acara begitu ya. Dan Masya Allah Bun. Jadi para peserta itu juga merasakan banyak, malah mereka bilangnya begini, Bu, kok baru sekarang sih Ibu ngadainnya di sini? Eh, saya gitu, kenapa emang Bu? Maunya kan kemarin itu Ibu Ibu tuh harusnya buat acaranya tuh sebelum kami itu pergi umroh gitu. Sebenarnya kami udah banyak loh Bu keajaiban. Iya banyak kan, emang udah dibilang Pak Nas. Kita itu sebenarnya sudah sering mendapatkan keajaiban, saya bilang gitu. Tapi mungkin kita belum tahu polanya. Dan juga mungkin ada banyak hal yang membuat keajaiban itu juga nggak muncul lagi. Kemarin udah ajaib ya, udah kami bisa awalnya saya tuh pengen pengen umroh gitu, kemudian saya ajak teman saya, temennya bawa teman, akhirnya bisa bertujuh kami berangkat umroh begitu kan. Kan ajaib kan Bun? Iya ajaib. Itulah maunya kemarin itu berangkat umrohnya itu setelah punya ilmu MR gitu. Kenapa bisa begitu? Ya iyalah kan udah tahu jurusnya. Jadi kami itu persoalan kami itu bisa kami selesaikan Bun di depan Ka'bah, kata beliau-beliau kayak gitu. Masya Allah ya, saya hanya terbengong-bengong, speechless juga dengar mereka kan. Oh begitu ya, iya Bun. Jadi ini training ini kata mereka betul-betul menjadi obat hati bagi kami Bun. Masya Allah, emang iya, ini jadi obat hati bagi kami yang sudah bertumpuk persoalan yang ingin segera kami selesaikan dan sampai saat ini belum. Tapi alhamdulillah tadi gitu dapat jurus garpu talah, ditulis semua persoalannya, biiznillah Bun. Ngejelep semua 7 peserta itu dapat ayatnya pas sesuai dengan persoalan mereka Bun. Relate banget. Jadi gimana Bun? Iya, iya Bun. Udah, iya seperti ini persoalan saya. Jadi udah merasa lega. Alhamdulillah. Tinggal disikirkan ya Bu. Iya. Bismillah ya. Bismillah insya Allah. Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Allah akan berikan keajaiban-keajaiban untuk terselesaikannya persoalan bunda-bunda semua. Amin Bun. Nggak habis itu aja Bun. Udah closing, udah tutup. Masih speak-speak dong ya sambil beberes gitu. Salah satu peserta begini lagi. Bun, bulan depan gimana? Ya, saya tergantung aja gitu ya.
kalau emang bunda-bundanya mau dibuat di sini dan flyernya flyer sebelum salam, sebelum pendaftaran untuk STHMR di pusat, bunda-bunda udah kabarin saya gitu, agar bisa flyernya itu bisa sebelum salam. Siap bun, katanya gitu. Emang ada pesertanya? Bismillah, katanya gitu. Maunya kan bun, janganlah cuman segini, katanya begitu kan. Maksudnya, masa cuma 7 orang yang ikut training? Harusnya banyak gitu. Ya kan kita, ya gimana ya namanya eh, seminar, training nggak bisa kita paksakan. Bun, besok lagi ke acara ini gitu. Jangan dibuat kayak kemarin, Bun, seminar. Terus siapa yang mau ikut training? Gitu. Udah seminar baru ditawarkan ikut trainingnya. Jadi gimana maksud ibu-ibu? Ya udah dipaketin aja katanya. Hah? Dipaketin aja maksudnya gimana? Udah Bun include seminarnya sama trainingnya. Kan nggak bisa kita paksain orang untuk ikut paket, sepaket gitu ya. Kan nggak murah juga gitu. Mudah itu Bun, mudah katanya. Jadi mereka yang udah LOP-nya udah segitu tingginya gitu ya. Segitu yakinnya. Udah bismillah gitu. Ya udah deh, kalau bisa sih Bun, gitu. Kalau bisa sih pesertanya itu 40 gitu. Udah 40 seminar sampai ke trainingnya. Masya Allah, udah sampai seperti itu planning mereka gitu ya kan. Masya Allah dalam hati, ya Allah saya dipertemukan dengan tim solid nih sepertinya gitu kan. Bismillah, saya yakin aja ke mereka, Bun, tapi nanti kalau kami bawa bawa banyak peserta, kami bisa ya ikut ya. Bisa ikut jadi panitia, saya bilang. Masya Allah. Dan hari ini begitu ya. Hari ini, Masya Allah luar biasa. Saya begitu dapatkan keajaiban yang bertubi-tubi. Apa begitu ya? Ketika pulang sekolah tadi, saya langsung isi kajian gitu ya di kelas yang sudah terbentuk, kelas pekanan gitu. Saya pamit ke suami, saya nggak langsung pulang, saya langsung isi kajian gitu kan. Nah di tengah acara kajian itu suami WA, eh, eh, ngabarin ngabarin jadwal wisuda pasca diundur di tanggal 9 Juli. CTMR ada pendaftaran TFT begitu kan ya. Masya Allah, semoga ini jadi langkah, jadi awal yang baik begitu kan. Ya udah pulang sampai di rumah, saya tanya lagi ke suami, gimana? Udah ini kan ya, udah pasti itu kan? Iya, udah pasti. Jadi terus saya tanya, gimana kalau ikut TFT gitu kan? Supaya sama-sama jadi trainer. Karena kalau hanya perempuan aja yang trainer, kadang yang bapak-bapak tuh ngerasa kayak sungkan gitu kan untuk ikut, untuk mendengarkan perempuan itu terkadang nggak mudah untuk menerima. Tapi kalau ada laki-lakinya yang trainernya itu, jadi bisa menjadi daya tarik untuk bapak-bapak begitu kan. Gimana? Terus jawaban suami saya begini, emang bisa, kan belum selesai TOMR level 2 kata beliau begitu. Oh iya ya, belum selesai ya? Iya. Ya, coba deh saya tanyakan di grup. Tuh saya tanya di grup tadi itu Bun ya kan. Langsung dijawab oleh Pak Nas, ya bisa dong gitu kan. Masya Allah. Dan ajaibnya lagi, untuk berangkat TFT itu gratis dong ya, ya Bun ya. Jadi dari acara STHMR itu bisa untuk berangkat suami saya, insya Allah berangkat TFT begitu. Ya, gratis. Bisa berangkat TFT secara gratis. Itu juga apa itu namanya? Keajaiban bagi saya. Oh iya, saya ada terlewat tadi tuh di keajaiban di Ramadan kemarin. Jadi di Ramadan di 10 akhir Ramadan itu kan ada iktikaf ya Bun ya. Jadi kami dengan tim, dengan Pak Nasir, dengan Bunda Cuk Nurina, dengan suami komitmen untuk mengadakan iktikaf di masjid masjid di desa kami
untuk anak-anak ya bapak-bapak begitu, tapi ya qadarullah bapak-bapaknya nggak ada yang bergabung, tapi anak-anaknya bergabung rame begitu ya. Dan ya memuliakan, membahagiakan anak-anak ini untuk belajar itikaf sedari dini, sedari SD. Alhamdulillah wa syukurillah di malam ke-27 Ramadan itu kan kita ini bareng ya, qiyamul lail bareng gitu. Dan di 27 Ramadan itu saya dapat keajaiban, ujuk-ujuk mak petunjuk juga. Tiba-tiba ditelepon sama orang tua gitu ya, sama ibu, nanti ambil ya keretanya gitu. Jadi kalau di Sumatera itu pun di Aceh, Medan gitu ya, kereta itu sebutan untuk sepeda motor, Bun. Gitu. Sepeda motor. Jadi ambil nih sepeda motor di rumah untuk Zaki katanya gitu. Kan dia udah besar tuh, udah bisa lah jadi untuk belajar. Yang betul ini. Ya iya gitu. Ya iya udah kamu datang ini kamu ambil. Masya Allah, saya bilang sama suami, kok semudah itu gitu ya. Padahal itu sebelumnya kereta saya itu kan Supra 125 itu suaranya juga udah berisik gitu kan. Dipinjam oleh Pak Nasir. Cerita Pak Nasir. Sambil saya jalan Bu Ana, Pak Bas, saya doakan ya Allah semoga Allah mudahkan rezekinya untuk Pak Bas sama Bu Siana bisa segera upgrade sepeda motornya. Rupanya Allah kabulkan ya eh, LOP saya kemarin itu untuk Bunda bisa upgrade sepeda motor secara gratis juga. Masya Allah. Dan eh, kalau keajaiban kecil-kecil itu banyak ya Bun ya. Pas pada saat kita apa ya memuliakan orang itu. Saya sempat kemarin itu ada satu kejadian, satu waktu yang uang di dompet itu tinggal 300.000. Sementara kalau di sini sih namanya rewangan gitu ya, rewang tempat orang pesta, hajatan. Biasa kita bawa beras gitu ya, bawa beras, bawa mie gitu. Dan uang tinggal 300.000. Sementara beras tinggal masak untuk besok gitu. Betul, hanya tinggal masak untuk besok dan nggak tahu besoknya apa gitu. Sementara nggak ada uang. Tapi kira-kira dalam hati, Bismillah, niat untuk memuliakan saudara gitu ya, tetangga yang sudah mengajak kita, yang sudah percaya dengan kita, ya udah deh, Bismillah aja, pigi rewang gitu ya. Dan besoknya, Bismillah, uang yang saya keluarkan untuk memuliakan orang lain, untuk pigi rewang, gitu, Allah ganti 3 kali lipat dari itu gitu. Ini ya ternyata begitulah gitu ya. Ketika kita mendahulukan orang lain, memuliakan, membahagiakan mereka, Allah akan ganti dengan yang lebih banyak dari itu. Kemudian suatu saat juga ketika saya eh, lagi rest nih uang, kok kayaknya udah nggak banyak lagi nih uang gitu. Ya udah Bismillah aja ya Allah. Aku udah di dompetku hanya tinggal 100 lembar 100.000 lagi nih, satu lembar lagi nggak cukup nih. Sementara gajian kan masih 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 lama begitu. Besoknya suami pulang dari memuliakan dan membahagiakan juga ayah angkat anak saya begitu ya. Memuliakan beliau untuk pergi berobat gitu ya. Yang jaraknya juga nggak dekat gitu, 4 jam perjalanan. Memuliakan padahal suami saya juga udah bilang nggak usah gitu ya, nggak usah dikasih apa-apa, kan bensinnya udah mereka yang bayar gitu ya, nggak usah lagi gitu. Ternyata setelah dibuka oleh-oleh yang dibawain, mangga, di situ ada amplopnya gitu ya kan. Ada amplopnya yang lumayan cukup besar juga. Masya Allah, Allah tuh tahu banget ya kalau kalau saya lagi nggak mudah gitu, nggak ada uang ini gitu. Allah datangkan aja ajaib aja datangnya gitu. Suami saya, loh kok bisa ada di sini uangnya? Padahal saya tadi udah bilang loh nggak usah lagi kan udah diisi bensinnya. Taunya dimasukkan dalam buah gitu. Masya Allah ya, bersyukur deh berkenalan
dengan magnet rezeki itu satu anugerah, ya. Anugerah terindah saya. Karena setelah mengenal MR itu dalam diri, terutama kepribadian gitu ya, Bun ya, lebih bisa mengontrol gitu, dan juga ibadahnya juga gitu. Dan perbaikan kehidupan itu kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan itu sangat banyak sekali begitu. Jadi alhamdulillah Allah Allah pertemukan saya dengan ilmu ini begitu. Dan itu yang selalu saya alirkan kepada eh, para pengamal MR di sini begitu ya. Ketika sudah mengenal itu ya udah genggam erat ini begitu. Yakin bahwa Allah itu akan memudahkan jalan hidup kita seberapapun tidak mudahnya cobaan yang harus kita lalui, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan, Allah akan berikan solusi dengan caranya. Bahkan ketika tahun lalu gitu ya, di Ramadan 2023 ada seorang perempuan yang curhat ke saya ingin mengakhiri rumah tangganya gitu ya, nggak mau lanjut lagi dengan eh, rumah tangganya. Ketika saya berikan ilmu MR ini dan dia terapkan gitu ya, Masya Allah, gitu, ya, Masya Allah. Dan mereka bersatu kembali dan akur begitu ya kan, Bun. Jadi eh luar biasa lah pokoknya dah nggak bisa berkata-kata pokoknya dengan ilmu MR ini. eh Terima kasih ya Allah sudah mempertemukan saya dengan MR ini gitu ya, yang sudah diramu oleh gurunda kita, Ustaz Nasrullah, yang Masya Allah luar biasa. Dan semoga itu bukan hanya kepada kita ya Bun ya, tapi juga bisa memvibrasi seluruh rakyat Indonesia, bahkan sesuai dengan cita-cita Panas gitu ya. Nusantara ajaib itu akan bisa tercapai. Begitu Bun, cerita Ini yang perjalanan menarik ya, singkat yang menarik keajaiban. dari dari perjalanan mengenal ilmu magnet rezeki ini, yang tadi nih yang maksudnya awalnya sampai belajar self healing, sampai belajar yang lain, tapi ini yang saya tangkap ini kayaknya apa persoalan semua maupun luka batin yang dalam di masa lalu gitu kan, yang saya tangkap justru penyembuhannya ada di magnet rezeki, betul nggak Bun nih? Yang saya tangkap dari ini, dari perjalanan tadi. Iya, Ya, benar. iya Berarti Bun. bertemu dengan ilmu magnet rezeki dengan 101 jurusnya ini gitu kan, ada 101 jurus terus Pak Anas simpulkan jadi 10 jurus gitu kan, dari 10. 10 jurus. Nah, dari 10 jurus ini yang paling favorit buat Bunda Ana ya ini dari sampai misalnya luka batin yang dalam sampai sembuh itu kan di jurus yang mana nih, Bun? Boleh di-sharekan ke sahabat magnet rezeki, silakan. Ya. Jadi eh kalau berbicara jurus gitu ya, saya nggak runut dari jurus satu gitu ya. Jurus satu memang jurus pertama itu perisai rezeki atau perisai dosa itu kan memang harus setiap saat ya Bun ya kita laksanakan gitu. eh yang menjadi favorit itu sebenarnya merawat terumbu karang. Gitu. Oh iya Bun. Sebelum sampai ke situ boleh nggak saya satu lagi gitu ya. Jadi setelah saya kenal MR itu juga saya ketemu bahwa saya nih gitu tahu di mana letak kemampuan saya gitu. Jadi setelah TFT itu saya ikut ini ya apa itu Bun? Genetika rezeki ya kan? Genetika rezeki dan saya dapat GR saya itu karismatik. Karismatik. Relate banget dengan saya yang suka di depan, suka ngomong, suka kalau acara-acara, suka mengkoordinir gitu ya. Dan saya lebih kayak mana ya? Memang saya lebih mengedepankan orang lain gitu. Saya kalau disuruh bantu-bantu itu mak gercep gitu lah, gercep gitu. Nah, artinya di situ kalau kita hubungkan dengan merawat terumbu karang begitu kan.
Jadi yang pertama itu yaitu gitu. Siapapun itu untuk dimuliakan, dibahagiakan, apapun yang mereka mereka butuhkan dari saya, selagi saya punya waktu, saya akan apa siap ya, siap untuk membantu. Dan itu menjadi ya hobi saya gitu ya. Hobi saya untuk bisa kalau kita bilang sih kerja sosial gitu ya, kerja sosial gitu. Selain terumbu karang, ya GT ya Bun ya, GT, garpu tala, terus menurunkan garis kebenaran, dan juga zikir menaik rezeki, atau zikir al-malikul hakul mubin gitu. Itu memang yang saya suka begitu ya. Kenapa saya suka merawat terumbu karang? Karena itu sudah saya buktikan begitu. Ketika saya memudahkan orang lain, kalau saya dulu prinsipnya begini, kalau kita memudahkan orang lain, maka Allah akan memudahkan hidup kita. Nah, kalau di MR itu kan memuliakan dan membahagiakan orang lain begitu ya kan, Bun? Itu. Nah, kenapa garis kebenaran begitu? Jadi karena eh, saat ini juga saya amanahnya itu kan di kepala madrasah begitu ya, dan juga sering berhubungan dengan orang-orang. eh, Penting sekali untuk bisa menurunkan garis kebenaran, dan ini juga sudah saya buktikan begitu. Sudah saya buktikan. Garputala kenapa saya suka? Ya karena ternyata setelah dibuka itu ya ngejelek banget, relate banget dengan persoalan-persoalan yang saya hadapi begitu. Pun dengan masa lalu saya begitu. Ketika saya GT itu dapat gitu. Dan kemarin juga terakhir begitu juga gitu. Saya udah lama nggak jumpa dengan ayah. Bahkan kemarin itu ketika di Maret saya pulang ke Jawa untuk memuliakan adik saya menikah gitu ya. Adik seibu ya, adik seibu. Saya nggak jumpa dengan ayah begitu kan. Tidak bisa ketemu karena memang tidak dalam satu daerah. Sepulang dari Jawa saya GT, ketemunya itu ya pas banget, dan setelah itu ayah saya yang menghubungi saya begitu. Insya Allah. Jadi persoalan-persoalan hidup saya itu selesai dengan merawat terumbu karang, dengan garpu tala, dengan garis kebenaran, dan juga tentunya setiap hari kita harus perisai dosa ya, harus kita selesaikan dengan sholat taubat, dengan istighfar, dengan zikir-zikir yang lain, dan zikir Al-Malikul Hakul Mubin itu juga menjadi favorit gitu ya. Adem banget kalau kita udah zikir itu. Gitu, Bun. Siap, Bun. Nah, untuk terakhir mungkin ya pesan untuk para pengamal ilmu magnet rezeki. Mungkin eh, di luar sana banyak yang punya persoalan dengan amanah. Mereka tuh sampai walaupun amanahnya nggak besar gitu, tapi merasa buat mereka tuh beban gitu kan. Misalnya baru kenal IMR, mana sih saya belum dapat keajaibannya gitu. Atau misalnya dengan luka batin yang dalam gitu kan, misalnya apa dengan persoalan orang tua, persoalan anak-anak gitu kan, mendidik anak-anak nggak mudah gitu kan. Nah, itu eh, pesan dari Bunda Ana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan ilmu magnet rezeki bagaimana gitu Bun? Silahkan. Ya, jadi pesan saya untuk sahabat-sahabat dimanapun berada begitu ya. Yuk, kenal ilmu MR. Eh, Dekat-dekatlah dengan ilmu MR. Karena kenapa? Sudah banyak yang membuktikan keajaiban-keajaiban setelah berkenalan, apalagi mengamalkan jurus-jurus yang ada di Manik Rezeki itu. Allah berikan jalan keluar atas semua persoalan hidup yang sedang mereka hadapi. Persoalan amanah, gitu ya. Persoalan amanah, persoalan dengan suami, persoalan dengan anak, persoalan apapun, semuanya ada solusinya di jurus-jurus yang diajarkan magnet rezeki.
Dan yuk saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga mancanegara begitu ya. Eh, Mari sama-sama kita belajar saling berpegangan teguh, berpegangan kuat, saling menguatkan untuk tetap stay di ilmu ini, untuk mengembangkan ilmu ini dan rangkul gitu ya. Rangkul mereka yang belum mengenal MR, karena ketika mengenal MR, insya Allah Allah akan berikan kemudahan dan eh, persoalan-persoalan hidup mereka itu bisa terselesaikan. Genggam kuat ilmu ini, mari saling bergandengan tangan untuk menuju 2 juta pengamal magnet rezeki. Nusantara ajaib itu insya Allah akan terwujud. Salam dari saya, salam satu, sama, dan terhubung. Masya Allah, ini Bunda Ana nih dari Aceh Singkil ya, sangat semangat sekali dan kita banyak ilmu yang didapat hari ini ya dari Bunda Ana. Kita ambil ibrohnya, pesan-pesan dari beliau kita pegang erat kuat-kuat ilmu magnet rezeki. Baik teman-teman, ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini, like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.